Jadi saya otomatis ikut-ikutan gitu ya. Habis kiri kanan udah masa saya gini-gini, masa saya mau tahan begini ya, jadi gitu. Saudara, pas habis begitu, Tuhan luar biasa. Apa yang saya lihat saudara? Ada satu barang, dan barang itu ditutupi oleh warna hitam. Tahu nggak warna hitam itu apa? Paniki. Tahu paniki? Kelelawar. Yang hidupnya kalau malam gitu. Siang tidur. Kalong. Siang dia tidur kalung. Sudah kalong. Terus waktu bikin rica-rica enak. Waktu saya lihat itu saudara, ditutupin. Besar banget dia, banyak gitu, besar. Jadi kita nggak bisa lihat itu benda di dalam. Tapi karena kita terobos terus, dia jadi menciut-ciut, jadi yang besar, jadi yang kecil-kecil. Sehingga waktu dia jadi kecil-kecil, banyak mereka, tapi jadi berubah jadi kecil, udah mulai kelihatan itu apa yang ada di bawah mereka, saudara. Tapi kita tetap terus terobos, akhirnya mereka kalang-kalang, lari, pontang-panting, saudara. Sampai itu benda yang ada di situ, tahu nggak apa, saudara? Batang emas, berserakan, haleluya. Batang emasnya berserakan gitu. Habis itu saya diperlihatkan sebelah sini. Ada rumah 3 sama villa 1. Siapa yang butuh rumah di sini? Tahu nggak? Villa itu berwarna putih, ada apa itu? Pilarnya gitu. Ih, cakep. Terus ada pohon. Villa Pasagape. Ada pohon. Terus ada bunga-bunga, ada taman gitu. Bagus banget saudara. Terus saya lihat begitu, saya hanya lirik aja, saya balik lagi ke tadi. Wah, itu lebih banyak gitu saudara. Mas Batang saudara. Tapi saya tak mau serakah, saya ingat Bu Maria, saya ingat yang lain gitu loh. Saya ambil. Waktu saya ambil bukan di wadahnya ya. Yang tadi berserakan saya ambil 1, 2, 3. Jangan serakah. Ingat yang lain belum kebagian. Saya bilang, saya kan ambil remah-remahnya itu tuh. Tapi saya nggak boleh ambil itu karena itu hak orang lain, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai udah selesai berdoa, saya nggak mau buka mata. Saya bilang, Bu Mari, saya nggak mau buka mata. Kenapa? Nanti saya nggak bisa lihat lagi. Dan puji Tuhan, saudara, sampai mau tidur. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tadi sudah ditayangkan kesaksian dari teman saya, Bu Anneke, di mana dia waktu malam pertama kami mengadakan retret di Bandung, dia mendapatkan penglihatan ya saudaraku. Dan saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan berikan berkat-berkatnya ya. Semuanya yang Tuhan sediakan untuk semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan pekerja-pekerja Tuhan yang mau giat untuk penuaian akhir, saudara. Ya, antusias sekali ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyediakan. Dan di mana semua orang sekarang mengalami krisis, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, kelaparan, tapi kita anak-anak Tuhan ada satu perbedaan, ya, di mana berkat-berkat Tuhan pasti mengalir kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau bekerja. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, waktu retret di Bandung, kami mendapatkan 2 hal di mana Tuhan berbicara. Ada berkat-berkat yang supranatural yang akan Tuhan berikan bagi setiap anak-anaknya yang dewasa di dalam Tuhan, yang mau berdoa ya, dan Tuhan berikan karunia penglihatan, dan Tuhan kita tarik semuanya sampai ke alam jasmani, sampai semuanya nyata. Apa yang merupakan penglihatan itu
segala sesuatu terjadi di alam roh, baru terjadi di alam jasmani, ya saudara. Di mana kelelawar itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi berkat-berkat Tuhan itu sampai kepada kita, anak-anaknya. Kita perangi kuasa-kuasa kegelapan itu, kita patahkan, hancurkan saudara ya, dengan otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan. Dan sampai kepada anak-anaknya, yaitu kita orang yang dibenarkan, dan kita pakai mamon, kita pakai harta, kita pakai semuanya untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Ya, uang jangan di atas kepala kita, mamon jangan di atas kepala kita, tapi di bawah kaki kita. Kita tuan, bukan hamba uang, tapi kita harus jadi tuan dari uang. Kita pakai uang itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk memberi makan orang yang kelaparan, dan kita bawa mereka kepada Yesus, mengandalkan Yesus ya saudara. Karena dikatakan di dalam Efesus 6, kita harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, kasut kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Makanya uang pun harus ada di bawah kaki kita, di bawah kasut ya kaki kita ya. Sehingga kita pergunakan uang untuk penjangkauan jiwa-jiwa di akhir zaman. Itu pesan Tuhan waktu kita retret di Bandung, bahwa ada berkat-berkat, mujizat-mujizat yang ajaib ya saudara. Dan hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya, pesan-pesannya, yaitu pada malam pertama kami mengadakan praise and worship malamnya, dalam penyembahan, terus penyembahan yang dalam. Karena dalam penyembahan yang dalam itu surga terbuka, alam roh terbuka saudara. Sehingga ada satu teman dikasih penglihatan bahwa ada satu kolam Bethesda, ya, kolam kesembuhan. Dan dia bisikan ke saya lihat ada kolam Bethesda di tempat ini, ya. Berarti ada kesembuhan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Siapa yang mengerjakannya saat ini saudara? Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke kolam Bethesda, ada seorang laki-laki yang lumpuh, ya, berpuluh-puluh tahun. Kita bacakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani namanya Bethesda. Dan ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu banyak orang, sejumlah besar, orang yang sakit, orang yang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, ia akan menjadi sembuh, dan apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kita yakin pada akhir zaman ini akan terjadi kesembuhan, mujizat supranatural semakin banyak. Di tengah-tengah penginjilan, di tengah-tengah kita boleh datang kepada jiwa-jiwa mereka yang sakit, kita doakan mereka akan sembuh, akan pulih saudara ya. Dan saya juga kemarin mengalami di mana dalam pelayanan itu ada Bani Kedar ya, orang-orang yang mau mendengar kabar Injil, kabar baik ya saudara. Ada 5, salah satunya latah saudara. Latah tuh seperti ngomong jorok gitu ya. Latahnya parah saudara. Kalau kita senggol aja dia udah mulutnya tanpa kontrol, dia berbicara hal yang kotor ya, yang tidak baik, tidak enak didengar ya. Tapi saya bilang, "Kamu mau sembuh nggak dari latah kamu?" "Mau bu, capek bu, begini bu." "Iya, saya doakan ya." "Kamu pernah nggak dalam suatu hari dulu pernah mimpi
tiba-tiba melihat barang laki-laki banyak. Iya, benar, saya mimpi. Ya saudara, itu mimpi, dia mimpi barang laki-laki maksudnya, terus dia kaget. Nah, pada saat dia kaget itu masuk, saudara, roh najis ya, ada roh perjinahan, roh percabulan, pokoknya roh najis ya. Sehingga dia semenjak itu latah, saudara. Ya, kemudian saya doakan tengkuknya ini, saya doakan dalam nama Yesus, alam bawah sadarnya, segala mimpi-mimpian yang dari setan, aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Ya, segala roh-roh najis, roh-roh perjinahan, roh-roh percabulan, di dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Ya, saya hanya mendoakan begitu, saudara. Ya, nah kemudian ada kabar dari teman saya yang sering pelayanan ke tempat sana, Bu Maria, kemarin yang didoakan Bu Maria itu udah sembuh loh sekarang, latahnya nggak latah lagi. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi apapun yang kita mau bergerak, kita mau mendoakan ya, jiwa-jiwa yang kita injilin, kita doakan yang sakit, kita beri makan mereka yang kekurangan, itu luar biasa saudara, dimana penginjilan akan cepat segera terjadi di ujung akhir zaman ini. Jangan kita jadi orang Kristen yang statis, diam, bersembunyi, malah takut ya saudara. Karena saya ajak teman-teman subscriber yang ketakutan, yang mau lari ke gunung, yang mau beli tanah di hutan, saya bilang jangan takut, hidup bagi Kristus, mati keuntungan, saya bilang. Jadi Ci Maria, kita harus siap martir ya. Iya, siap martir, siap anak Tuhan, jangan takut, siap mati. Saya bilang mati bagi Kristus, udah di dalam Tuhan, tidak ada lagi satupun yang ditakutkan, dikhawatirkan, saya bilang gitu. Malah kita bergerak ya saudara, kita pergi memberitakan Injil. Ya, saya ajak mereka pelayanan kemana-kemana, saya ajak mereka senang. Dari yang ketakutan sampai sekarang jadi berani ya saudara. Berani karena dalam kebenaran ya saudara. Kembali lagi ke tadi firman Tuhan, di mana orang lumpuh ini sudah 38 tahun saudara. Waduh, saudara, kita sakit setahun aja udah capek ya. Mungkin makan obat, mungkin kita terbaring terus. Ini 38 tahun lumpuh, menunggu di pinggir kolam Bethesda, dan di situ banyak sekali orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang timpang, yang bisu, semua saudara. Ya, Tuhan Yesus datang kepada orang ini, kasihan ya, karena semua pelayanan Tuhan itu timbul dari belas kasihan. Tuhan Yesus lihat dia terbaring lumpuh, dan 38 tahun bukan waktu yang singkat. Tuhan Yesus hanya bertanya, mau apa? Kamu mau apa? Ya, dia tidak jawab bilang aku mau sembuh, tidak. Dia bilang, oh, orang-orang yang dahulu masuk ke kolam itu, waktu digoncangkan malaikat, aku nggak keburu masuk. Orang lain dulu yang masuk, sehingga aku di sini nunggu 38 tahun, saudara. Kelamaan, saudara ya. Tuhan Yesus hanya cuman bilang satu kalimat, ayo bangkit, berdiri, dan juga angkat tilammu. Dan orang itu bangkit, kuat kakinya, berdiri dan berjalan dan sembuh saudara. Nah, pada akhir zaman ini akan terjadi mujizat-mujizat yang segera, yang cepat ya. Dan kita mau menjadi alatnya Tuhan. Dari doa-doa kita itu ada kuasa, karena Tuhan udah berikan Roh Kudusnya. Ya, ada karunia-karunia kesembuhan mengalir. Harus kita praktek, banyak karunia-karunia Roh Kudus itu selain kesembuhan. Kita harus kerjakan, lakukan. Jangan kita hanya mendengar ya, baca firman, mendengar khotbah ini, YouTube itu, juga dari konten-konten banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Kepala kita jadi penuh, kepala kita jadi besar ya, besar pengetahuan, tapi tidak ada praktek ya. Makanya saya kadang jarang-jarang bikin video, karena saya lebih baik saya banyak praktek keluar saudara ya, menemui orang, menginjilin orang ya, bikin acara ya, menguatkan yang lemah, bahkan dari bani-bani Kedar banyak saudaraku ya. Kita mungkin bisa saudara juga di kotanya ataupun di tempat-tempat saudara lakukan, mau doa keliling, mau doa semalaman, mau bikin retret atau bikin kubu-kubu doa, atau bikin kumpulkan, pergi ke pemulung-pemulung, pergi ke orang-orang yang miskin, dikumpulkan ya, kita bagikan baik berkat-berkat rohani saudara utamakan, firman Tuhan utamakan.
makanan firman, dan juga kita doakan mereka, diurapi, ya kuasa Roh Kudus, kita pakai minyak urapan, mendoakan yang sakit, sehingga yang sakit itu bisa sembuh pulih, sampai kita juga bagikan makanan mereka yang kekurangan, baik sembako atau makanan, kita berikan, kita bagikan, saudara. Tuhan tidak pernah pelit, Tuhan tidak pernah miskin. Surga itu kaya, Tuhan kita itu maha kaya. Dikatakan, akulah yang punya emas, akulah yang punya perak, beribu-ribu hewan di gunung itu aku punya, ya, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar ikan di laut itu aku punya, ya. Tuhan bilang begitu. Jadi Tuhan kita itu secara real aja di bumi ini dia punya, apalagi yang kita nggak kelihatan, ya. Semua galaksi, semua planet-planet, semua jagat raya alam semesta, bulan, bintang, matahari, belum yang tidak terlihat, saudara, itu juga Tuhan yang punya, ya. Apalagi kerajaan surga, alam roh, itu Tuhan punya juga, saudara, ya. Jadi betapa besar, betapa mulia Tuhan kita, betapa agung dia berkuasa, saudaraku, ya. Jadi saudara, pada akhir zaman ini ayo praktek. Jangan hanya dengar, aduh orang ini nyembuhin ini, oh orang ini. Jadi kita hanya penonton, saudara, ya. Jangan, Tuhan juga berikan kuasa, bukan hanya kepada para pendeta atau gembala, tidak, ke semua orang, ya. Orang-orang awam pun mereka Tuhan berikan karunia-karunia, asal mereka mau melayani, ya, mendoakan, melayani jiwa-jiwa, ada kesembuhan, ya. Kemarin juga pada waktu dalam penglihatan di Bandung itu ada kolam Bethesda, dan terus kemudian esok harinya ada seorang anak muda menghampiri saya, bilang, Bu Maria, tolong, ini pinggang saya sering sakit, ya, entah kenapa, ya. Saya bilang, ya udah, kita berdoa, ya. Pada saat saya doakan dalam nama Yesus, semua sakit pinggang, semua urat syaraf ataupun tulang-tulang apapun juga tahir, sembuh, tidak ada lagi nyeri, tidak ada lagi sakit, dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, mengalir kuasa Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus, ya. Kemudian esok harinya dia bilang, Bu Maria, terima kasih, ya, saya sudah sembuh, tidak sakit lagi, tidak nyeri lagi, ya. Itu praktek, ya, saudara. Kita harus banyak praktek akhir zaman ini. Juga kalau diri kita sakit, ya, seperti kemarin kita pergi ke Bandung itu memang udah ada perencanaan. Ternyata pas Omikron itu zona merah di kota Bandung itu. Bu Maria, gimana, tetap jalan? Pergi, kita harus tetap pergi, karena udah booking villa, udah bayar mobil, ya kan, elep kita pergi. Ya, di Bandung ada berapa puluh orang, di Jakarta ada berapa puluh orang. Nah, saudara, kita nggak usah takut, ya, kita nggak usah takut, kita pergi, karena ini rencana Tuhan, karena ini kita bukannya main-main, leha-leha, atau kita berrekreasi, tidak, ya. Kita adakan kebaktian, ibadah, bahkan kita ambil puasa, loh, saudara. Lagi Omikronnya dahsyat, ya, di Bandung, kita ambil puasa, saudara. Makan cuma sekali sore jam 6 kita makan, saudara. Selebihnya puasa, saudara. Saya juga salah, ya, pesan makanannya yang kering-kering, nggak ada sop-sop. Bu Maria, ini salah kayaknya makannya, masa pedas-pedas buka puasa sama gorengan. Iya juga, ya, saya bilang, lupa nih, saya sorry deh, saya bilang gitu, ya. Ya, saudara, tahu saudara, habis pulang dari Bandung, sebagian besar kami itu sakit, termasuk saya. Suara hilang, suara habis, bisa 2 minggu saya batuk, kering juga, ya. Tapi saya nggak mau periksa lah. Mami diperiksa, ini dites. Saya bilang, enggak, Mami bukan Omikron. Saya bilang, Mami karena di Bandung banyak teriak-teriak, banyak menyembah, banyak nyanyi pakai suara, kan, saudara, banyak berdoa juga, ya. Malam-malam doa, subuh-subuh udah bangun untuk doa pagi, ya. Malam-malam kita doa gabung berapa orang saja. Nah, pagi-pagi udah bangun juga doa subuh. Jadi Mami ini serak karena kebanyakan berbicara, kebanyakan teriak-teriak, kebanyakan menyembah, kebanyakan berdoa. Ya, saudara, tapi puji Tuhan sembuh, ya. Sebagian ada yang tes benar kena Omikron, 2 strip 2 garis nih Omikron. Ya udah, semua pada isoman, saudara, ya. Berapa orang, banyak juga yang kena sakit itu, ya. Tapi kita, ya udah, sukacita aja lah. Gak usah jadi apa, ya, kalau sakit itu gak usah stres.
Saya bilang doa, saya bilang minum perjamuan kudus, dan kemudian kasih minyak urapan, makan vitamin, berjemur, saya bilang gitu ya, sembuh semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya retret ini juga membawa lawatan di kota Bandung. Ya, semua yang mau bergerak, walaupun mungkin tidak masuk di Pas Agape Bandung, nggak apa-apa, bergerak masing-masing di wilayah-wilayah. Doa, ada kubu-kubu doa di rumah-rumah, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, sering adakan doa, ya, apa doa keliling. Dan juga di Bandung itu, saudara, karena kotanya termasuk kota yang agak besar ya, wilayah-wilayahnya, saya bilang nggak apa-apa, kita sebagaimana kita bisa bergerak aja, saya bilang gitu ya. Adakan doa, adakan, nanti akan bagikan sembako ke orang muslim, nggak apa-apa, saya bilang doakan mereka ya, saudara. Jadi kita ada apa namanya, ada kegiatan untuk membawa lawatan akhir. Ya, jangan kita tuh stuck, kehidupan rohani kita stuck, dimana ekonomi makin mencekam, ya, ekonomi seret, banyak PHK. Nah, udah gitu juga rohani juga kering, banyak yang kering loh. Bilang sama saya, Bu Maria, semenjak udah gereja banyak yang ditutup itu, banyak di rumah-rumah mereka pada lemah rohaninya, kering ya, lemah. Ya udah, kita doa ya, nyalakan api ya, jangan sampai suam-suam, bahaya saudara. Pada akhir zaman ini Tuhan bilang harus roh menyala-nyala, jangan suam-suam ya. Kembali saya, jadi pada intinya pada retret di Bandung itu ada 2 hal yang Tuhan berikan, yaitu karunia kesembuhan dan juga berkat-berkat jasmani, pakai untuk penuaian jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan video YouTube Pas Agape. Aku transferkan spirit daripada Roh Kudus di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan yang mengalir, ada karunia-karunia kesembuhan yang mengalir, di mana mereka mendoakan yang sakit sembuh, dan mereka juga mendoakan dirinya sendiri yang sakit, mereka juga mengalami kesembuhan. Ada kuasa, ada otoritas, di mana setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa dari Yang Maha Tinggi untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Mungkin mentok, mungkin banyak yang PHK, mungkin banyak yang tidak ada keuangan, kering, apapun juga Tuhan, secara jasmani mereka membutuhkan apa yang mereka makan, minum, pakai. Tuhan, di dalam nama Yesus kami tarik berkat-berkat Tuhan, di dalam nama Yesus, dari alam roh sampai ke alam jasmani, berkat-berkat Tuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Dan juga kalau Tuhan memberikan rumah atau villa apapun, pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang maha kaya, Engkau Bapa yang maha mulia, Engkau Bapa yang maha baik, Engkau Tuhan Allah yang murah hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.